Masjid Baitur Rahmah yang berbahagia, marilah sebelumnya kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada subuh hari ini setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah tanggal 12 Rabu tanggal 12 Agustus 2020, kita bertemu kembali di session pembuatan kefir. Insyaallah kita akan melanjutkan session kedua untuk bagaimana tata cara pembuatan kefir. Kemarin sudah didemokan oleh Pak Edwin bagaimana mencampurkan antara susu dengan bibit atau bibit bakterinya. Nah, hari ini kita akan yang sudah dibuat sudah selesai. Alhamdulillah ada satu yang sudah selesai dan bisa langsung dikonsumsi. Bisa nanti dipisahkan ya antara kefirnya sendiri dengan mungkin selanjutnya kepada atau Pak Momo mungkin akan menjelaskan terlebih dahulu ya, karena kemarin kayaknya penjelasannya masih banyak belum lengkap lah ya. Pasti banyak informasi yang lebih lanjut terkait bagaimana manfaat kefir gitu ya. Silakan Pak Momo. Kalau kita lihat hasilnya ini sudah berhasil. Jadi keberhasilannya itu ada, kita akan melihat dua layer. Satu yang pertama yang kayak kental namanya crude, yang cairnya itu namanya whey. Oh, yang cairnya namanya whey. Kalau no iona crude. Yang crude. Ini masing-masing punya manfaatnya. Jadi kalau misalkan yang whey itu biasanya karena cairan ini sama dengan cairan ini tubuh. Jadi kalau yang olahragawan itu ya lebih menggunakan whey. Kemudian juga untuk supaya, karena di dalam crude itu juga banyak lemak, jadi kalau supaya misalkan lebih tidak menggemuk gitu. Dikonsumsi juga. Dikonsumsi. Ini semua juga bisa dikonsumsi semua. Cuma kalau mau masing-masing bisa gitu. Dan pisahnya diambil whey-nya dan crude-nya. Kalau campurannya namanya prima. Ya, prima. Jadi kita bisa aduk aja kalau kita susah aduk aja, dimakan semuanya. Itu semuanya. Tapi sama rasanya asam. Nah, silahkan rasanya nanti coba. Jadi masalah asam tidak asamnya itu bukan sudah jadi atau belumnya, tapi masalah waktu. Biasanya kalau yang semalam ini seperti ini, kita akan coba minum asam enggak. Nanti yang itu 2 hari, atau yang itu Sekarang atau misalkan kita akan minum setengah, ini setengah, karena itu susunya kan susu murni ya. Ini susu dari luar gitu. Ini rasanya, ini mengenai rasa itu memang tidak bisa diperdebatkan. Selanjutnya gimana Pak Edwin mau melakukan apa nih? Saya hari tambahin dulu, masuk ke sesi kedua nih Pak Ya, Beni. sesi kedua, betul. Silakan Pak Edwin. Bagaimana memproduksinya? Barusan ada 2 ya, versi Pak Sony dan Pak Sony. Ini Ya. kita pilih ini karena tadi udah kadung teraduk pertama ya. Disaring ini untuk memisahkan crude grain dari kefirnya gitu ya. Itu disaring disaring, pisah grainnya, kita dapat kefirnya. Ini yang bisa kita konsumsi. Untuk yang pave ini akan kita tunjukkan bagaimana caranya kalau kita mau terus-terusan konsumsi, mau terus-terusan bikin kefir, nggak berhenti gitu ya. Nggak perlu lagi treatment si bakteri berulang-ulang ya. Singkat ceritanya adalah nanti kita aduk kefirnya Paveni ini, bukan Paveni ini yang diaduk ya, nanti mabuk dia. Diaduk itu akan kuat juga Bapak. Iya, makanya kan kita aduk. Kita aduk, lalu setelah rata masih tetap kita aduk perlahan sambil ditambahkan susu. Lalu kita simpan lagi, biarkan lagi 24 jam lagi. Nah, bukan besok, setelah 24 jam kita tunggu besok. Oke, tentu kita harus siapkan Ya, lalu harus steril.
steril ya. Harus steril karena berkenaan dengan bakteri. Tapi nyucinya juga harus pakai air panas ya. Saringan. Ada saringannya? Oh, udah langsung saya. Keluar. Oh, ya, terlalu kecil ya. Oh kecil. Grainnya bukan. Itu grainnya bukan. Iya. Ini green. Wanginya wangi peyem ya. Udah mati tapi ya. Iya. Untuk setelah session cover ini kita akan ada session berikutnya untuk pelatihan entrepreneurship lah ya, bagian dari entrepreneurship, yaitu bagaimana memelihara kambing tanpa ngarit. ngarit. Nah, luar biasa, ini menarik sekali. Ternyata dititipin. Fresh from the botol. Kefir Optima namanya. Ini kefir Optima karena ada dua-duanya, ada whey, ada crude. Iya. Ini tidak akan terlalu asam, tidak seasam kemarin Pak. Karena nggak terlalu Masih ada rasa susunya. Bikin juga. Emang kental, Emang Pak? Ini ada dua Bapak ini. konsumen jadi apa? Nah, Bapak berarti grup siapa Mas? Enak Pak. Iya, nggak terlalu asam. Iya. Berasa susu. Gimana Pak Pen? Mantap. Coba kalau dikasih itu marjan. Oh, kayaknya saya cukup subuh dan sekarang Udah jadi Mas. bisa langsung dikonsumsi dan manfaatnya insya Allah hampir sama dengan yang kemarin kita konsumsi yang warnanya agak lain tapi rasanya lebih asam. Baik kalau dari Indomilk. Red. Whole cream, wah mantap itu. Mbah ya. Nambah. Beranak lah istilahnya. Iya, lebih banyak. Kalau yang Pak Sony ini paling maksimal itu 5 gram, jadi kemarin 50 sekarang 52 gitu. Tapi kalau yang ini dengan dia nambah lagi Ketika nutrisi nambah, baru, pokoknya nambah berikutnya itu baik jamaah Masjid Baitur Rahmah yang selalu dimuliakan oleh Allah. Amin. Alhamdulillah kita pada hari ini hari kedua session pembuatan kefir sudah selesai dilaksanakan dan insya Allah kita masih akan ketemu lagi untuk session ketiga karena tadi ada yang ditambahin susu lagi ya, yang kemarin sudah kita campur antara susu dengan kefir bakterinya. Tadi ada yang langsung ditambahkan susu lagi dan ada juga yang langsung diminum. Jadi besok kita akan lihat seperti apa yang ditambahkan susu lagi dan juga ada tambahan dari ada susu yang berbeda. Ada jenis susu yang berbeda nanti juga cara yang berbeda juga. dengan cara yang berbeda dan rasanya pun akan berbeda. Coba lagi rasanya. Ya kita tunggu session berikutnya di session ketiga pembuatan kefir besok tanggal Kamis tanggal 13 Agustus 2020 dan juga nanti di session berikutnya salah satu tema yang nanti akan diangkat adalah beternak kambing tanpa ngarit. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.